Trotoar, zebra cross, jalur sepeda dibangun dengan tujuan utama menjadikan kota sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Namun pada kenyataannya fasilitas tersebut seringkali tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak jarang, fasilitas publik yang dibangun dengan biaya besar dan harapan tinggi justru disalahgunakan atau diabaikan begitu saja. Fasilitas publik merupakan sarana yang disediakan untuk kepentingan umum, trotoar bagi pejalan kaki, zebra cross sebagai tempat penyeberangan yang aman, serta akses khusus seperti ramp dan jalur taktil untuk penyandang disabilitas. Fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga mencerminkan bagaimana kita menciptakan ruang kota yang inklusif, adil, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Sayangnya, banyak trotoar di kota-kota besar saat ini tidak lagi dapat difungsikan sebagai ruang yang nyaman bagi pejalan kaki. Trotoar kerap dipenuhi oleh kendaraan yang parkir sembarangan, pedagang kaki lima, bahkan terkadang dijadikan tempat pembuangan sampah. Revitalisasi trotoar telah menghabiskan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Namun, masih banyak warga yang terpaksa berjalan di jalan raya karena trotoar tidak dapat dilalui dengan aman. Ya, itu sebenarnya sangat mengganggu ya kalau kita sebagai pengguna jalan trotoar, karena trotoar kan dikhususkan untuk pejalan kaki. Nah, kalau motor lewat itu kan ya membahayakan kita sebagai pejalan kaki. Kalau untuk jualan, nah kalau jualan itu kalau ada event-event tertentu kayak Car Free Day ini oke lah, nggak apa-apa. Terus kalau untuk sehari-hari ya di samping mengganggu juga merusak pemandangan. Seperti itu kira-kira. Zebra cross yang seharusnya menjadi titik penyeberangan paling aman bagi pejalan kaki. Tetapi pada kenyataannya, banyak pengendara yang tidak menghentikan kendaraan mereka bahkan saat pejalan kaki telah berada di tengah jalan. Data dari Korps Lalu Lintas menunjukkan ribuan kasus kecelakaan pejalan kaki setiap tahunnya. Dan ironisnya, banyak terjadi di lokasi yang seharusnya menjadi zona aman. Fasilitas publik semestinya menjamin kenyamanan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan pengguna moda transportasi alternatif. Sayangnya, banyak fasilitas khusus dibangun tanpa perencanaan matang, bahkan kerap disalahgunakan. Contohnya, jalur khusus untuk penyandang tunanetra yang mengarah ke tembok atau ramp yang terlalu curam hingga menyulitkan pengguna kursi roda. Jalur sepeda juga mengalami masalah serupa. Banyak jalur sepeda yang digunakan oleh pengendara motor untuk membangun jalan. Bukannya membantu, justru ini bisa membahayakan. Banyak mbak ini, jadi lihat manusianya gitu. Jadi aslinya ya aslinya mangkel mbak. Mamanya sepeda motor lewat jalur sepeda itu aslinya mangkel mbak. Aslinya gitu mangkel. Ayolah jalan yang ditentukan, sebab jalan ditentukan itu jalurnya sepeda gitu loh. Ayo semua jadi jaga keselamatan, jaga gini, jaga itulah itu. Jadi itu. Dan lagi yang bermotor, nggak sepeda motor, nggak mobil itu ya gitulah. Hormatilah orang sepedaan itu, gitu loh. Hormati. Jadi jalur sepeda ya sepeda, jangan sampai sepeda motor itu jalurnya di sepeda. Kelompok yang paling terdampak oleh kondisi ini adalah mereka yang rentan, seperti anak-anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang mengandalkan transportasi umum atau pejalan kaki. Mereka harus menghadapi resiko tinggi setiap kali melintasi kota, bukan karena fasilitas tidak tersedia, tetapi karena fasilitas tersebut tidak digunakan dan dijaga dengan benar. Itu tergantung karakter tiap orang. Karena kalau sudah karakternya nakal ya gitu, kita melanggar. Tapi kalau orangnya mau jenis warga Surabaya itu aman ya, cuma jalurnya sendiri-sendiri. Jadi gak melanggar gitu. Nah, makanya orang-orang kata kalau lewat trotoar tuh diingatkan kadang marah-marah. Padahal itu memang sudah nggak boleh buat pejalan kaki. Permasalahan ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pembangunan fasilitas, tetapi juga oleh minimnya kesadaran masyarakat. Fasilitas publik dibangun, namun tidak dirawat. Peraturan yang ada tidak ditegakkan.
dan sebagian besar masyarakat belum terbiasa untuk saling menghormati ruang bersama. Meski demikian, masih terdapat harapan beberapa langkah kecil akan memberikan dampak yang lebih baik. Kita sebagai masyarakat harusnya selalu sadar ya akan pentingnya fasum yang diberikan oleh pemerintah untuk kita gunakan. Dari diri sendiri dulu kita sadarnya. Terus kita bisa menggunakan fasum yang ada itu dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya, dengan tidak mencoret-coret atau sebagainya. Terus kalau untuk pemerintah, ya itu tadi, menyediakan fasum tetap perlu ya. Selain itu juga didukung dengan terus-menerusnya edukasi, penyadaran untuk kedepannya biar semakin masyarakat kita semakin sadar aja dengan penggunaan dan keberadaan fasum itu sendiri. Seperti itu. Fasilitas publik mencerminkan kualitas kita sebagai masyarakat. Jika kita menginginkan kota yang manusiawi, maka kita harus bertanggung jawab untuk merawat dan menghargai fasilitas tersebut. Bukan semata karena takut sanksi, melainkan karena kesadaran bahwa ruang publik adalah milik bersama. Kota yang baik tidak diukur dari tingginya gedung atau lebarnya jalan, melainkan dari seberapa aman dan nyaman ruang tersebut bagi seluruh lapisan masyarakat.